Citra, aku kan sudah bilang, ibu hanya akan datang untuk beberapa hari. Itu beberapa hari yang terlalu lama. Tapi kapan kalian berdua akan berhenti berseteru? Berbicara dengan kalian berdua sungguh mustahil. Bima, seperti biasa, hanya bisa menghela napas pasrah dan keluar dari kamar. Itu berarti hari ini ia tidak mau membahas apapun lagi. Keputusannya mengenai kedatangan ibunya sudah final. Kita belum selesai bicara. Citra tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah selesai. Kalian berdua sama-sama berharga bagiku. Aku tidak mau terpecah di antara kalian, mencoba mendamaikan kalian. Bima, selama 5 tahun aku sudah jujur mencoba menyenangkannya. Aku bersikap manis, terbuka, memberinya hadiah, melahirkan seorang cucu perempuan yang selalu diimpikan ibumu, dan apa yang kudapat? Kekasaran, hinaan, fitnah di belakang dan di depan mataku. Dan puncaknya, permintaan tes DNA untuk membuktikan bahwa kamu adalah ayah kandungnya. Tidakkah menurutmu ibumu itu sudah keterlaluan? Wanita itu berbicara dengan tulus. 5 tahun yang lalu, setelah hanya beberapa kali kencan, ia setuju untuk menikah. Keluarga suaminya menerimanya dengan dingin. Mereka merasa putra mereka pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang ibu tunggal dengan seorang anak. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal kecil seperti 2 gelar sarjana, jabatan bergengsi sebelum cuti hamil, dan prospek untuk kembali bekerja dengan promosi. Wawasannya yang luas, prinsip moral yang tinggi singkatnya. Dalam situasi lain, Citra bahkan tidak akan melirik Bima yang hanya lulusan SMA biasa. Tapi takdir memberinya pilihan yang sangat terbatas, menikah dan membesarkan putranya dalam keluarga yang utuh, atau menjadi ibu tunggal yang terus-menerus menjadi bahan gunjingan tetangga. Citra yang cantik, cerdas, dan percaya diri selalu berusaha menjadi yang terbaik, akademik, olahraga, menari ia tak terkalahkan dalam segala hal yang ia tekuni. Satu-satunya bidang yang tidak ia hiraukan adalah interaksi dengan lawan jenis. Ia seolah tidak memperhatikan tatapan kagum teman-teman sekelasnya, dengan sengaja mengabaikannya, atau dengan cepat mengubah anak laki-laki menjadi teman. Hingga lulus sekolah, gadis itu berhasil tidak memiliki satupun hubungan asmara. Teman-temannya tidak bisa mengerti, bahkan pria-pria paling tampan pun ditolaknya. Para pemuda itu perlahan-lahan menemukan pilihan yang lebih mudah dijangkau dan menghilang dari pandangannya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun alasan di balik perilakunya. Alasannya sederhana dan klise, ayahnya. Pertengkaran harian orang tuanya, dan perilaku ayahnya yang tidak senonoh membuatnya bertekad untuk tidak mengulangi nasib ibunya. Tidak ada pria, tidak ada masalah. Sebaliknya, semua waktu dan perhatian bisa ia curahkan untuk belajar, karier, dan pengembangan diri. Citra adalah anak tunggal, jadi tidak ada yang bisa diajaknya berbagi perasaan. Seandainya ia punya sahabat dekat atau kakak perempuan, mungkin ada yang bisa menjelaskan bahwa perilaku ayahnya tidak normal, dan ada banyak pria baik di dunia yang mampu menciptakan keluarga yang kuat dan penuh kasih. Cit, nomor teleponmu ditanya lagi sama anak baru yang ganteng dari kelas sebelah itu. Teman-temannya aktif mencoba ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Ganteng, kamu lihat dia? Badannya bagus, wajahnya tampan, pakaiannya modis. Kasih saja nomormu, apa ruginya? Kamu kan tahu aku tidak tertarik. Kalau aku tidak kenal kamu dari TK, aku pasti mikir kamu suka perempuan, canda temannya sambil tertawa. Wah, ide bagus juga. Coba kamu bilang ke semua cowok ganteng itu kalau aku naksir kamu. Citra sudah muak dengan tawaran, pernyataan cinta, dan upaya perjodohan dari teman-temannya yang hampir setiap hari terjadi. Jangan begitu, sebentar lagi kelulusan. Aku tidak mau dapat reputasi seperti itu, balas temannya sambil tersenyum. Bahkan dia pun tidak tahu mengapa Citra begitu aktif menghindari pria. Setelah lulus sekolah, gadis itu berhasil masuk ke 2 universitas bergengsi sekaligus dan mampu menggabungkan kuliah reguler di satu universitas dengan kuliah jarak jauh di universitas lainnya. Hasilnya, beberapa tahun kemudian ia memiliki ijazah sarjana hukum dan penerjemah bahasa Inggris dan Jerman kombinasi yang sempurna untuk bekerja di luar negeri. Pindah ke negara lain memang merupakan impian terbesarnya. Berkat kelulusan yang cemerlang, ia dengan cepat mendapatkan pekerjaan bagus yang melibatkan perjalanan dinas ke luar negeri dan kemungkinan pindah ke salah satu cabang di sana. Semua rencananya berantakan ketika pada suatu malam ia bertemu dengannya.
Hari itu ia terlambat pulang dari latihan dan hampir mustahil untuk mendapatkan angkutan umum. Melihat sebuah mobil mewah berhenti di halte, gadis itu sedikit takut. Namun, dari mobil itu keluar seorang pemuda tinggi, atletis, dan sangat tampan yang menawarkan tumpangan. Tentu saja, ia menolak dengan sopan. Pemuda itu kemudian memarkir mobilnya dan menemaninya berjalan kaki pulang. Selama 1 jam perjalanan, mereka membicarakan segalanya. Ternyata mereka punya banyak kesamaan, buku favorit, musik, hobi olahraga. Pemuda itu membuatnya terkesan dengan sopan santunnya. Ia cerdas, berwawasan luas, dan perhatian. Kisah mereka dimulai, seperti dalam novel murahan. Pendekatan yang indah, hadiah mahal, percakapan hingga pagi. Reza sungguh luar biasa, ia belum pernah bertemu orang seperti dia. Yang terpenting, ia adalah kebalikan total dari ayahnya, yang bagi Citra adalah contoh pria yang tidak seharusnya ada dalam kondisi apapun. Tidak heran jika gadis itu jatuh cinta. Perasaan yang akhirnya ia biarkan menguasai hatinya begitu indah, baru, dan mendebarkan, sehingga ia rela melakukan apa saja demi kekasihnya. Seluruh kekuatan cinta pertamanya, ia curahkan ke dalam hubungan itu, bahkan rekan-rekan kerja, yang biasanya ia jaga hubungannya dalam batas profesional, mulai memperhatikan perubahannya. Citra, hari ini kamu terlihat sangat misterius. Jangan-jangan gadis pendiam kita ini sedang jatuh cinta? Sekretaris bosnya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya atas perubahan yang terjadi pada gadis itu. Di kantor, anak baru itu diterima dengan baik karena melihat betapa keras ia berusaha. Sayangnya, di balik selubung cinta, ia tidak menyadari hal yang jelas. Pemuda itu tidak pernah menghabiskan hari libur bersamanya, berusaha tidak muncul di tempat umum dengannya, tidak mengenalkannya pada teman-temannya, dan hampir selalu sibuk di akhir pekan. Gadis yang lebih berpengalaman pasti akan tahu penyebab perilaku seperti itu. Bagi Citra, kebenaran baru terungkap pada hari ketika ia melihat 2 garis pada alat tes kehamilan di pagi hari dan memutuskan untuk membahagiakan kekasihnya. Reza, aku punya hadiah kecil untukmu, atau lebih tepatnya, sangat besar dan luar biasa indah, kata gadis itu dengan wajah memerah, menyerahkan sebuah kotak kecil yang diikat dengan pita emas rapi kepada pemuda itu. Sayang, kata itu membuat kaki gadis itu lemas. Aku kan sudah bilang, jangan memberiku hadiah. Kamu tidak punya kemampuan finansial seperti itu. Dan lagi pula, itu tugas pria. Ini hadiah yang istimewa. Aku yakin kamu akan senang. Namun, di wajah kekasihnya, ia membaca serangkaian emosi, di antaranya tidak ada kegembiraan, kebahagiaan, atau antusiasme. Wajah yang ia cintai berubah menjadi seringai jijik dan marah. Ia membanting kotak itu hingga tertutup dan melemparkannya ke tanah. Aku harap ini lelucon. Reza, kamu tidak senang? Gadis itu bingung dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Kamu sudah gila? Tidak coba pakai otakmu? Reza, ada apa? Ini juga tidak terduga bagiku, dan akan sangat memengaruhi rencanaku, tapi, ini kan anak kita. Buah cinta kita, ini buah kebodohanmu yang tak terbatas. Apa kamu benar-benar berpikir aku menginginkannya? Atau kamu sengaja merencanakannya? Ingin memeras uang dariku? Dengar, yang bisa kamu harapkan paling banyak adalah aku akan membayari aborsimu. Setelah itu, kamu menghilang dari hidupku dan hidup keluargaku. Keluargamu. Apa? Keluargaku. Apa pendengaranmu tiba-tiba bermasalah? Citra menatap pria yang kasar, dingin, dan egois ini dan tidak percaya bahwa di hadapannya adalah Reza yang sempurna, yang ia cintai, yang lembut, yang ia kencani selama hampir setengah tahun. Apa maksudmu? Ayolah, jangan bilang kamu sebodoh itu, sampai tidak mengerti, aku sudah menikah. Aku tidak akan meninggalkan istriku demi kamu. Pria itu menunjuk ke arah perut gadis itu dengan jijik. Aku tidak akan melakukan aborsi. Waktu sekolah dulu aku didiagnosis punya masalah kesehatan serius. Ini kontraindikasi bagiku, kata gadis itu dengan suara datar, seolah seluruh energi hidupnya terkuras seketika. Sudahlah. Orang sepertimu melahirkan semudah kucing. Melihat gadis itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, sepertinya ia tidak berbohong tentang kesehatannya. Ia berkata dengan nada sedikit melunak, aku akan membayarmu klinik terbaik,
Semuanya akan dilakukan dengan sangat profesional dan hati-hati. Ini tidak akan memengaruhi kesehatanmu. Kamu masih bisa punya anak lagi nanti. Tapi anak ini tidak boleh lahir. Aku tidak butuh masalah ini. Ayah mertuaku orang yang sangat berpengaruh. Jika dia tahu aku selingkuh di belakang putrinya, kamu dan aku akan kena masalah. Tampaknya masih ada sisa perasaan untuk gadis itu dalam dirinya. Nada bicara pria itu menjadi begitu formal, seolah-olah ia sedang menjual mobil di sebuah showroom mewah. Tidak perlu. Aku tidak akan menuntut apapun darimu. Selamat tinggal. Citra berbalik tajam dan berjalan menuju halte. Kondisinya setelah mendengar semua itu bahkan tidak memungkinkan ia untuk menangis. Reza tidak berniat membiarkannya mendapatkan kata terakhir. Ia mengejar gadis itu, mencengkeram lengannya dengan kasar, dan membalikkannya. Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang kukatakan. Kamu tidak akan melahirkan anak ini, dengan apa kamu akan membesarkannya? Kamu baru beberapa bulan lulus. Tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Kamu mau hidup dari tunjangan, dan di mana kamu akan tinggal bersamanya. Dengan ayahmu yang pemabuk, gadis itu telah mempercayakan rahasia tergelapnya kepada kekasihnya, tragedi hidupnya karena ayahnya. Reza, aku tidak akan berubah pikiran. Jika kamu tidak menginginkan anak ini, aku tidak akan memaksakannya padamu. Biarkan aku lewat, aku sudah terlambat. Anak harammu itu akan tumbuh menjadi penjahat remaja. Dia akan membencimu karena kehidupan yang kamu berikan padanya. Pria itu siap mencabik-cabiknya, masih menahan lengannya. Gadis itu mulai serius khawatir, ia akan mendorongnya dari tangga. Bisa saja dia perempuan. Citra tiba-tiba menyadari bahwa semua perasaan yang ia miliki untuk pria ini telah menguap, pecah seperti gelembung sabun. Jika kamu begitu khawatir tentang kondisi keuanganku yang tidak stabil, aku bersedia membuat perjanjian dua pihak bahwa aku tidak akan menyebutmu sebagai ayah dan menuntut uang. Firasat aneh memberitahu Citra untuk melindungi dirinya dan calon anaknya, dan di sisi lain, apa kewajibanku? Suara pria itu terdengar tertarik. Di sisi lain, kamu tidak akan pernah muncul dalam hidup kami, dan tidak akan menuntut untuk bertemu dengan anak itu. Kamu gila? Untuk apa aku butuh anak haram itu? Berarti setuju. Ayo kita pergi. Tidak. Aku akan menyusun draftnya sendiri. Besok kita akan mengesahkannya di notaris. Aku khawatir kompetensiku dalam masalah ini tidak akan cukup. Aku akan menjemputmu jam 10. Mereka berpisah hampir seperti musuh. Belum pernah dalam hidupnya ia merasa begitu hampa. Sisa-sisa kepercayaannya pada pria dan kehormatan mereka terbakar habis, meninggalkan endapan yang menjijikkan di jiwanya. Ternyata semua pria sama saja, tidak bisa diandalkan, tidak bertanggung jawab, egois. Keesokan harinya, mereka menandatangani perjanjian, dan berpisah selamanya. Setidaknya, itulah yang Citra harapkan dengan segenap hatinya. Sakit dan menyedihkan menjadi seorang ibu tunggal, tetapi jauh di lubuk hatinya, gadis itu tidak menyesali apapun. Ia tidak pernah ingin menikah, tetapi selalu bermimpi menjadi seorang ibu. Di keluarganya, ia adalah anak tunggal. Ibunya memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi ketika ayahnya mulai minum. Gadis itu selalu iri pada teman-temannya yang memiliki saudara laki-laki dan perempuan, terutama yang lebih muda. Ia suka bermain dengan mereka. Dan sekarang, ia akan memiliki anaknya sendiri. Citra mengerti bahwa itu akan sangat sulit, tetapi ia tidak berani melakukan aborsi. Risikonya terlalu besar bahwa anak ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi ibu. Dokter yang memantau kehamilannya mendukung keputusan gadis itu untuk mempertahankan anak itu, apapun yang terjadi. Kau tahu, sekarang begitu banyak wanita yang berobat untuk infertilitas. Ada yang sakit parah waktu muda. Ada yang pernah aborsi, ada yang kelihatannya sehat tapi tidak punya anak. Kamu bisa menemukan pria lain meskipun sudah punya anak, tapi infertilitas tidak akan membuat siapapun senang. Lagi pula, masalah penyumbatan sepertimu seringkali sembuh setelah melahirkan. Tubuh akan pulih dengan sendirinya, jangan khawatir. Kamu cerdas dan dewasa, punya pendidikan dan pekerjaan. Ada yang melahirkan dalam kondisi lebih buruk dan tidak khawatir. Lagi pula, ada program dukungan untuk ibu tunggal.
Kamu bahkan bisa tinggal bersama anakmu untuk sementara waktu di rumah singgah khusus. Beberapa gadis tinggal di sana cukup lama, mencari pekerjaan, saling menjaga anak, saya punya tempat tinggal, dan pekerjaan. Selain itu, saya bisa kembali bekerja setelah cuti hamil. Semoga saja bisa. Nah, apalagi yang kamu ragukan? Tapi jika kamu berubah pikiran, kamu punya waktu tidak lebih dari 2 minggu. Saya tidak ragu dengan keputusan saya. Anak tidak meminta untuk dilahirkan. Jika orang tuanya tidak punya cukup akal untuk mengambil tindakan pencegahan dan tidak hamil, jangan salahkan anak itu. Citra senang setidaknya ada yang mendukungnya. Orang kedua adalah ibunya. Ia khawatir tentang masa depan putrinya, tetapi berusaha tidak menunjukkannya. Ia berjanji akan mendukung apapun keputusan yang diambilnya. Ia berhasil menjelaskan kepada atasannya bahwa ia siap bekerja dari jarak jauh jika memungkinkan dan bekerja setengah hari setelah melahirkan. Atasannya menyetujui dan menjamin akan mempertahankan posisinya. Bosnya tidak berencana kehilangan seorang gadis yang menjanjikan begitu saja. 7 bulan kemudian, ia mengambil cuti hamil, dan sebulan setelahnya, pada malam tahun baru, lahirlah hadiah terbesar dan orang yang paling ditunggu-tunggu dalam hidupnya, putranya. Seperti yang ia takutkan, ayahnya tidak menerima berita tentang cucunya dengan baik. Selama ia bekerja, menyewa kamar, dan jarang pulang, ayahnya hanya melontarkan hinaan dan ejekan. Lihat itu si anak teladan, pulang-pulang bawa perut buncit. Hamil sama siapa? Bayar utang ke bos? Atau nemu orang yang lebih gampangan? Citra berusaha tidak mendengarkan kata-kata kotor yang selalu dilontarkan ayahnya dengan murah hati, seolah-olah persediaan kata-kata kejinya tidak pernah habis. Ketika wanita muda itu pulang dari rumah sakit bersalin bersama putranya, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Pria mabuk itu setiap hari membuat keributan dan menuntut agar ia dan bayinya enyah dari rumahnya. Bahkan kunjungan polisi sesekali tidak membuahkan hasil. Setelah setengah tahun hidup seperti itu, wanita itu dengan tegas memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Tanpa penghasilan dan dengan seorang anak, itu menjadi masalah. Oleh karena itu, ibunya menawarinya solusi yang logis pada saat itu, menikah. Pilihan itu tampak satu-satunya yang memungkinkan. Dengan begitu, ia mendapatkan status sebagai wanita yang sudah menikah, para tetangga akan berhenti bergosip di belakangnya, dan anaknya akan memiliki keluarga yang utuh. Tetapi alasan-alasan itu hanyalah kedok. Sebenarnya, Citra sudah lelah secara mental dan fisik. Ia prosto tidak menemukan kekuatan untuk memikirkan jalan keluar lain. Suatu malam, saat duduk di dapur, mereka memutuskan bahwa ia harus memilih pria yang paling pendiam, tenang, dan tidak minum alkohol. Dengan begitu, setidaknya ada harapan bahwa suaminya tidak akan menjadi salinan ayahnya. Untungnya, ada banyak peminat. Dari semua itu, ia memilih yang menurutnya paling layak. Bima tinggal di kompleks sebelah, bekerja sebagai montir mobil. Dengan susah payah menyelesaikan SMA, ia masuk wajib militer, dan setelah itu beberapa tahun bekerja untuk dirinya sendiri, sering berganti-ganti pekerjaan. Bukan orang yang punya ambisi besar, kata Ibu Citra seringkali. Yang terpenting, ia sangat akrab dengan Saka kecil, yang tidak mau digendong oleh siapapun selain ibu dan neneknya. Bima siap menikah. Ia tidak keberatan dengan anak itu, jadi mereka tidak menunda pernikahan. Setelah akad nikah yang sederhana, keluarga muda itu pindah ke apartemen Bima, hadiah dari neneknya saat masih sekolah. Wanita itu merasa aneh bangun dan tidur tanpa teriakan dan hinaan dari ayahnya. Suaminya memang tenang, tetapi sedikit pencemburu. Ia menjelaskan itu sebagai rasa tidak percaya diri. Suaminya akrab dengan putranya, memperlakukannya dengan lembut dan hati-hati. Wanita itu tidak percaya pada kebahagiaannya sendiri. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan wanita muda itu adalah ibu calon suaminya. Ia tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap wanita muda itu, meskipun putranya lah yang sebenarnya tidak sepadan, bukan menantu barunya. Wanita itu percaya bahwa menantunya telah mengguna-gunai putranya dan memaksanya menikahinya. Setelah pernikahan, ia pindah ke apartemen pasangan muda itu, dan membuat keributan yang memalukan dengan hinaan dan memecahkan piring. Suaminya tidak membela Citra, membenarkan perilaku ibunya dengan mengatakan bahwa ibunya selalu cemburu pada pacar-pacarnya. Perilaku seperti ini menjadi norma dalam hubungan mereka. Suaminya yang tenang dan perhatian di hari-hari biasa,
berubah drastis di dekat ibunya. Ibunya membuatnya menari sesuai iramanya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk meminimalkan komunikasi dengan kerabat suaminya. Ia maupun putranya tidak pernah menghadiri satupun perayaan keluarga mereka. Situasi bisa saja berubah ketika Citra dan Bima memiliki seorang putri. Mereka datang ke rumah orang tua untuk mengenalkan cucu mereka. Nenek yang baru saja diangkat itu tidak bertahan lama. Dia bahkan tidak mirip kita. Satu anak haramnya sudah ditimpakan ke putraku, sekarang bawa lagi yang kedua. Bima, kamu tidak akan membantah? Bu, hentikan. Mereka anak-anakku. Jangan berani menghinaku dan istriku dengan sindiran seperti itu. Terlihat bahwa pria itu ikut campur dengan enggan. Sejak kecil ia diajari untuk tidak membantah ibunya. Lihatlah, menantu perempuan kita yang lebih tua. Cerdas, cantik, berpendidikan. Mereka tinggal di luar negeri, pekerjaan bergengsi. Tidak membawa pulang anak, entah dari siapa. Pernyataan terakhir itu meluapkan kesabaran Citra. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan keluar dari apartemen mertuanya dengan niat kuat untuk tidak pernah lagi melihat orang-orang ini. Sejak itu, 3 tahun telah berlalu. Anak-anak masuk taman kanak-kanak, dan wanita itu bisa kembali bekerja. Untungnya, 2 ijazah cum laude dan pengetahuan yang sangat baik memberikan efek yang diinginkan. Ia tidak lagi mencoba menjalin kontak dengan kerabat suaminya. Bima pergi mengunjungi mereka sendirian. Belum lama ini, kakak laki-lakinya kembali bersama istrinya. Dulu, mereka tidak sudi menghadiri pernikahan Bima dan Citra. Setelah kembali, mereka juga tidak berusaha untuk berkomunikasi atau setidaknya berkenalan. Setahun setelah kelahiran putrinya, Dara, ayah Citra meninggal dunia, dan ibunya akhirnya mendapat kesempatan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Upaya berulang kali untuk bercerai dari suaminya, yang pemabuk selalu berakhir dengan pemukulan dan penguntitan. Suatu kali, ayahnya hampir membakar apartemen tempat ibunya tinggal setelah meninggalkannya. Setelah itu, ia menyerah untuk pergi, hanya mencoba bertahan hidup. Citra mendukung ibunya secara finansial, dan ibunya, pada gilirannya, sangat membantu dengan cucu-cucunya. Anak-anak tidak tahu bahwa selain nenek kesayangan mereka, mereka memiliki nenek, kakek, dan paman lain. Konflik sesekali muncul dalam keluarga. Suaminya cemburu pada rekan kerja wanita itu, menganggap bahwa ia kembali bekerja hanya untuk mencari kekasih. Wanita itu tahu dari mana tuduhan itu berasal, tetapi berusaha meredakan konflik. Dalam setahun, ia berhasil naik jabatan secara signifikan berkat kerja keras, ketekunan, dan bekal pengetahuan yang luas. Namun, ibu suaminya punya versi sendiri tentang promosi cepatnya. Nak, hati-hati kalau lewat pintu, nanti tandukmu merusak kusen. Lelucon semacam ini menjadi hal biasa dalam percakapan dengan Bima. Bu, aku sudah bilang, aku tidak suka sindiran seperti itu. Sindiran apa? Aku bilang terus terang, istrimu itu tidur dengan siapa saja yang bisa menaikkan jabatannya. Bu, pikirkan dulu apa yang ibu katakan, dia punya 2 gelar sarjana. Dia setiap hari belajar di depan buku-buku agar tidak lupa semua yang dipelajarinya selama cuti hamil. Lagi pula, dia juga bekerja tambahan di rumah, menulis skripsi dan tugas kuliah untuk mahasiswa. Penghasilanku jauh lebih kecil darinya. Hadiah untuk hari raya juga dia yang beli, biarkan saja dia tersedak dengan hadiahnya. Aku tidak butuh apapun darinya. Wanita itu dengan demonstratif membuang pengering rambut dan alat cukur mahal, yang dibawa putranya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke tempat sampah. Bu, ngomong-ngomong, ini barang mahal. Harganya setara dengan gajiku sebulan. Kalau tidak mau pakai, berikan saja pada orang lain. Kasihanilah ayah, dia juga tidak bisa melihat cucu-cucunya karena permusuhan kalian. Bukan masalah besar tidak melihat anak orang lain. Di depan kompleks, di bak pasir itu, banyak anak-anak berkeliaran. Pilih saja salah satu, dan duduklah mengaguminya. Kadang-kadang Bima menatap ibunya dan tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi manusia yang begitu menjijikkan, dan bagaimana selama ini ayahnya bisa tahan berada di samping wanita seperti itu. Bu, aku melarangmu bahkan untuk menyindir bahwa Dara bukan putriku. Di rumahmu sendiri kamu bisa melarang. Di sini aku yang berkuasa. Meskipun di rumahmu sendiri kamu takut buka mulut, sembunyi di bawah ketek istri,
takut menunjukkan tandukmu. Tahu tidak, Bu, aku belajar itu dari ayah. Dia juga seumur hidup takut membantahmu. Lihat kan, ular itu sengaja ingin mengadu domba kita, agar kamu berhenti berhubungan dengan orang tua dan keluarga. Dia menghasutmu melawan kami, si penyihir. Dia sudah lupa tentang kalian. Hadiah hanya dibeli saat hari raya, karena berusaha sopan. Kakak pulang 2 bulan lalu, apa kamu pernah bertemu dengannya? Tidak, karena si jalang itu tidak mengizinkan. Dia sudah membelitmu, si bodoh, dan senang karena telah menjauhkanmu dari keluarga, Bu. Bima duduk lelah di kursi. Reza sendiri yang tidak mau bertemu. Aku sudah beberapa kali mencoba. Dia selalu punya alasan untuk menolak bertemu. Entah dia sibuk, entah istrinya punya rencana lain, entah ada pemeriksaan lagi. Aku tidak mengerti kenapa mereka pulang, seolah-olah di luar negeri tidak ada dokter yang cocok. Berhenti bicara seperti itu. Anjani sedang berusaha memberi kita penerus, dia berobat, tidak putus asa. Tidak seperti tikusmu itu, melahirkan entah anak siapa, dan kamu senang menganggap semuanya anakmu. Untung aku berhasil membujukmu untuk tidak mendaftarkan anak sulungnya atas namamu. Tapi kan ibu tahu bahwa Citra yang menolak mengubah dokumen Saka dan mencatatnya sebagai putraku, ibu tidak bisa memengaruhi situasi itu. Dan tidak penting bagiku bahwa nama belakangnya berbeda. Aku mencintainya seperti anak kandung. Kamu mencintai semua orang seperti anak kandung, kecuali kerabatmu sendiri. Ibu Bima tidak berniat menyerahkan kata terakhir kepada putranya yang tidak disukainya. Sejak usia dini, ia membagi putra-putranya menjadi yang pintar dan dicintai, dan yang kedua, yang gagal. Reza, putranya yang dipuja, pintar, dan cakap, adalah contoh putra yang ideal. Belajar dengan baik, berolahraga, banyak membaca, menjadi juara berbagai kompetisi olahraga, dan olimpiade intelektual. Ia tidak pernah membantah atau mengecewakan ibunya. Setelah universitas, ia mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus, dan beberapa bulan kemudian menikah dengan lebih beruntung lagi dengan putri atasannya. Pernikahan itu tidak seimbang, tetapi ayah pengantin wanita melihat potensi pada menantunya. Setahun setelah pernikahan, keluarga muda itu pindah ke luar negeri. Di sana, Reza yang cakap memimpin cabang perusahaan ayah mertuanya. Kehidupan keluarga yang ideal dalam segala hal hanya dinodai oleh ketiadaan anak. Istri mudanya berobat di klinik-klinik paling terkenal, menjalani pemeriksaan tanpa akhir. Suaminya hanya sekali mengizinkan dirinya untuk diperiksa, dengan alasan bahwa dalam hal ini ia baik-baik saja. Putra kedua, Bima, tidak terlalu disayang ibunya. Ia tumbuh nakal, suka berkelahi, dan jahil. Belajar terasa sulit baginya, dan di waktu luangnya ia lebih suka mengejar merpati di halaman daripada duduk di depan buku. Sama sekali tidak tertarik pada apapun, ia dengan susah payah menyelesaikan sekolah. Baik orang tua maupun kakaknya mencoba memengaruhinya, tetapi tidak berhasil. Ibunya tidak menganggap putra bungsunya layak mendapat perhatian, jadi ia bersikap cukup dingin terhadap idenya untuk menikah. Semuanya berubah ketika ia secara pribadi bertemu dengan calon menantu bungsunya. Pada saat kakaknya menikah dan pindah ke luar negeri, Bima sedang menjalani wajib militer. Jadi, kakak beradik itu tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan dari pihak Reza, tidak ada keinginan untuk memperbaiki ini. Putra kesayangan itu sering menjadi tamu di rumah orang tuanya, meskipun ia tidak pernah bertemu dengan adik laki-lakinya di sana. Begitu Bima memberitahu bahwa ia akan berkunjung, kakak laki-lakinya menemukan 1000 alasan untuk menunda kunjungan adiknya. Bima merasa tersinggung dengan sikap meremehkan seperti itu, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, ayahnya dengan pelan berkata bahwa kakak laki-lakinya dan ibunya punya rahasia, dan itu menyangkut keluarga Bima. Nak, hati-hatilah kalian dengan Citra, pasangan itu merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dan tiba-tiba, Ibu Bima memutuskan untuk mengubah kemarahannya selama bertahun-tahun menjadi kemurahan hati dan datang berkunjung ke rumah putra bungsunya. Dan bukan hanya berkunjung, tetapi juga menginap. Ia tidak berencana meminta izin menantunya. Bahkan putranya pun lebih seperti diberitahu daripada diperingatkan. Setelah peringatan dari ayahnya, Bima menjadi waspada terhadap inisiatif ibunya. Namun, yang paling sulit adalah meyakinkan istrinya untuk menerima kerabat yang begitu tidak menyenangkan di rumahnya. Citra,
Aku kan sudah bilang, ibu datang hanya untuk beberapa hari. Itu beberapa hari yang terlalu lama. Tapi kapan kalian berdua akan berhenti berseteru? Berbicara dengan kalian berdua sungguh mustahil. Tidak ada yang pernah mencoba berdamai denganku. Selama bertahun-tahun aku mendengarkan rentetan fitnah tentang perselingkuhanku, bahwa aku menumbuhkan tanduk untukmu, melahirkan darah entah dari siapa, menimpakan putraku padamu. Ngomong-ngomong, kamu tahu aku punya anak sebelum menikah, dan itu tidak mengganggumu? Jika masalah ini begitu penting bagimu, kenapa kamu tidak menceritakan semuanya sebelum menikah? Karena aku mencintainya seperti anak kandung sejak hari pertama. Mereka berdua sama-sama berharga bagiku. Dan orang-orang di sekitar juga bilang dia mirip denganku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tidak mau melihat di rumahku orang yang telah menumpahkan begitu banyak fitnah padaku. Setidaknya, aku menuntut agar dia meminta maaf. Ini juga rumahku. Jangan lupa, aku berhak menerima kerabatku di dalamnya. Ibumu hampir setiap hari di sini, karena dia yang menjemput anak-anak dari TK, mengurus mereka sementara kita bekerja. Atau kamu lupa berkat siapa anak-anak kita begitu berkembang, dan siapa yang setiap ada kesempatan memuji betapa hebat menantunya? Di sini Bima tidak bisa membantah, ia memang beruntung. Ibu mertuanya sangat membantu mereka dengan anak-anak, memasak, mengajak anak-anak jalan-jalan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan mengatasinya tanpa dia. Itulah sebabnya ia tidak keberatan istrinya menafkahi ibunya sepenuhnya dengan gajinya, dan Bima sendiri berusaha membantu ibu mertua keduanya. Ia merenovasi apartemennya dengan tangannya sendiri setelah ayah mertuanya meninggal. Tempat tinggal itu benar-benar berubah, karena sebelumnya bahkan tidak memiliki fasilitas dasar. Pria itu sendiri sangat sadar bahwa kunjungan ibunya adalah ide yang buruk dan akan berakhir buruk. Namun, ia tidak bisa mengalah karena karakternya. Kamu boleh menerima siapa saja. Aku tidak wajib bahkan untuk berbicara dengannya. Untungnya luas apartemen memungkinkan kita untuk tidak saling bertemu. Pada hari yang diperkirakan kedatangan ibu mertuanya, Citra berusaha untuk tinggal di kantor selama mungkin. Anak-anak dijemput dari taman kanak-kanak oleh ibunya dan ia memutuskan untuk membiarkan mereka menginap di rumahnya. Bima tidak keberatan, khawatir ibunya akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas di depan mereka. Saka sudah cukup besar untuk mengerti mengapa ia disebut bukan anak kandung. Citra sempat tergoda untuk menginap di rumah ibunya juga, tetapi ibu mertua yang dibencinya bisa menganggap tindakan itu sebagai kepengecutan, dan wanita itu tidak pernah menjadi pengecut. Jadi, setelah tinggal di kantor selama mungkin, menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk, ia dengan santai mengambil jalan terjauh untuk pulang. Belum pernah dalam hidupnya ia merasakan keengganan yang begitu menyiksa untuk pulang. Biasanya ia bergegas pulang dari kantor, menantikan waktu bersama keluarga tercinta. Hari ini, ia harus menghadapi ujian berat. Tetapi ia tidak akan menghindari ibu mertuanya. Selain itu, ia berada di wilayahnya sendiri dan selalu bisa mengusir kerabat yang dibencinya itu. Dengan hati-hati membuka pintu, Citra masuk ke apartemen. Suasananya sepi. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ibu mertuanya berubah pikiran dan tidak jadi datang. Namun, semenit kemudian, wanita itu mendengar suara-suara teredam dari ruang tamu. Ibu dan anak sedang membicarakan sesuatu. Wanita itu tidak berniat menguping, tetapi saat menuju kamar mandi, ia mendengar Ibu Bima menyebut namanya, dan tanpa sadar ia mendengarkan. Aku katakan padamu, Citramu itu untuk pertama kalinya ibu mertuanya menyebut nama menantunya hamil dengan Reza, tahu bahwa dia sudah menikah, ingin menghancurkan keluarganya dan menikahinya. Dia menuntut uang untuk tutup mulut agar istrinya tidak tahu apa-apa, karena itu mereka tidak datang ke pernikahan kalian. Aku takut si gila itu akan merusak hidupnya. Aku beberapa kali melihat mereka saat dia masih pacaran dengannya. Itulah sebabnya aku tidak bisa menerimanya. Satu putraku hampir hancur keluarganya, lalu dia mengincar yang kedua. Seandainya kamu punya anak sendiri, kamu akan mengerti aku. Aku punya anak sendiri. Satu lagi komentar seperti itu, dan ibu akan pulang. Bus sudah tidak jalan lagi. Apa kamu akan mengusir ibumu sendiri ke jalan seperti anjing? Namun, kali ini wanita itu datang bukan untuk memfitnah menantunya. Ia punya rencana, dan putra bungsunya harus dibujuk menjadi sekutu. Sekarang mereka punya masalah,
tidak bisa punya anak. Jadi aku pikir, bagaimana kalau kalian serahkan Saka pada Reza dan istrinya, toh dia kan putranya. Dan kalian masih punya anak perempuan, atau bisa punya anak lagi. Si betina suburmu itu melahirkan sesuai permintaan. Mungkin kali ini anakmu sendiri? Bu, hentikan. Aku sudah bilang tidak akan mentolerir sikap seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Saka adalah keponakanku? Bagaimana kalian bisa tahu selama bertahun-tahun dan diam saja? Dan bagaimana kalian bisa berpikir untuk mengambil anak dari ibunya? Nah, disinilah kamu akan membantu kami. Kita harus membuat si tikusmu itu diakui sebagai ibu yang buruk. Lalu kita bisa melakukan tes DNA, membuktikan paternitas, dan mengambil anak itu, pelaksanaan hak asuh orang tua yang tidak semestinya, gaya hidup amoral, istrimu cocok dengan karakteristik seperti itu, dan nanti di pengadilan kamu akan memberikan kesaksian. Bilang dia memukulnya, marah-marah pada semua orang, tidak merawat anak-anak. Aku akan menuliskan apa dan bagaimana kamu harus mengatakannya. Citra adalah ibu yang luar biasa, siapapun akan memberitahumu itu. Ibu yang luar biasa, yang menitipkan anak-anaknya pada neneknya. Seperti yang kamu lihat, aku cukup tahu. Jadi ini sebabnya kakak tidak mau bertemu denganku. Bima mencoba mengalihkan pembicaraan. Untuk apa dia bertemu denganmu? Kalian tidak pernah akur? Kamu bahkan tidak sepadan dengannya. Apa yang bisa kalian bicarakan? Si ular itu bisa saja melihatnya di rumah. Di keluarga mereka semuanya ideal, hanya kurang anak. Dan di sini ada anak laki-laki yang sudah besar, tidak perlu mencuci popok dan merusak bentuk tubuh dengan melahirkan. Bima mendengarkan ibunya dan tidak percaya pada telinganya sendiri. Ibunya membahas nasib cucunya seolah-olah ia adalah benda yang tidak berarti. Bu, apa ibu tidak penasaran apa yang aku, Citra, dan Saka pikirkan tentang ini? Siapa yang akan bertanya pada kalian? Anak itu akan punya prospek di keluarga normal, tumbuh dengan uang dan kesempatan, dan apa yang bisa kalian berikan padanya? Pelajaran renang dan melukis bodoh kalian itu? Jangan buat aku tertawa. Kamu seharusnya berterima kasih karena kakakmu memberikan layanan seperti ini. Anggap saja perasaan kami tidak penting bagimu. Tapi bagaimana dengan istri Reza, Anjani? Apa dia tidak keberatan membesarkan anak yang dilahirkan oleh selingkuhan suaminya yang sempurna? Jika aku hitung dengan benar, dia mulai berkencan dengan Citra hanya beberapa bulan setelah pernikahannya. Aku ragu dia satu-satunya. Dan dia tidak tahu bahwa ayah Saka sudah menikah. Dia menceritakan kisah mereka padaku, dan betapa brengseknya kakak memperlakukannya, menyuruhnya aborsi. Saat itu dia tidak butuh anak, sekarang dia berubah pikiran. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Si licik itu sengaja merencanakan semuanya. Citra berdiri di balik pintu dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seluruh cerita ini seperti plot film murahan. Hamil dengan satu saudara, dan menikah dengan yang lain. Betapa sempitnya dunia ini, dan betapa berbedanya kedua bersaudara itu. Ia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Reza yang sempurna, kakak laki-laki suaminya yang begitu sering diceritakan oleh ibu mertuanya dan yang tidak pernah sudi untuk berkenalan secara pribadi, ternyata adalah Reza, yang sama, yang pernah ia cintai bertahun-tahun yang lalu, yang begitu ia idealisasikan, dan yang begitu menjijikkan memperlakukannya. Ia sudah lama berhenti memikirkannya. Pada akhirnya, jika bukan karena dia, ia tidak akan memiliki putranya. Hanya karena itu, ia bisa dimaafkan dan dilupakan. Dan sekarang, ibu mertuanya memiliki rencana yang mengerikan dan menjijikkan yang bisa menghancurkan keluarga dan hidupnya. Ia tahu kemampuan Reza. Tidak ada yang mustahil baginya untuk menyuap siapapun yang diperlukan dan mendapatkan semua surat-surat yang diperlukan untuk mengambil putranya. Harapan tipis tersisa pada perjanjian yang telah ia tanda tangani saat baru mengetahui kehamilannya. Tetapi bagi orang seperti dia, selembar kertas kemungkinan besar tidak akan menjadi penghalang. Citra menekan tangannya ke pelipisnya. Darah di pembuluhnya berdenyut begitu kencang sehingga seolah-olah pembuluh darah tipis itu akan pecah. Sekarang menjadi jelas alasan kebencian yang begitu kuat dari ibu mertuanya terhadap Citra. Si penyihir tua itu takut bahwa putra idealnya akan diusir oleh kerabat barunya yang kaya. Selama bertahun-tahun ia menyiksanya, mengklaim bahwa putri Citra adalah anak haram, padahal ternyata kedua anaknya
adalah cucu kandung dari wanita tak berperasaan ini. Monster macam apa yang sekarang duduk di ruang tamunya? Selama bertahun-tahun mereka menyembunyikan darinya bahwa pria yang ia cintai, yang mengkhianatinya, dan yang ia coba untuk tidak ingat adalah kerabat dekat suaminya. Yang melegakan adalah suaminya juga tidak mengetahui rahasia ini. Tampaknya ibu mertuanya dengan putra kesayangannya menyimpan informasi ini untuk hari yang buruk. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir untuk mengambil Saka darinya? Citra tidak pernah meragukan bahwa ibu mertuanya sama sekali tidak memiliki perasaan manusiawi, tapi tentang Reza, ia sudah bertahun-tahun mencoba untuk tidak mengingatnya dan tidak mengharapkan langkah seperti itu darinya. Selama pertemuan terakhir mereka, ketika mereka membuat perjanjian, ia tidak menyatakan keinginan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Mungkin ide tentang anak itu datang dari ibu mertuanya, karena Reza dan istrinya selama bertahun-tahun tidak berhasil memiliki anak sendiri. Mungkin dengan cara ini ibu mertuanya ingin menyelamatkan keluarga mereka, tetapi tidak dengan memasukkan anak asing dari panti asuhan. Namun, yang paling menakutkan adalah wanita itu memutuskan untuk memfitnah menantunya secara licik, mengumpulkan surat keterangan tentang ketidakmampuannya, dan mengambil anak itu, bahwa dengan begitu ia akan menghancurkan keluarga putra bungsunya. Ibu mertuanya sepertinya tidak memikirkannya. Yang terpenting baginya selalu adalah si sulung. Bima tumbuh seperti rumput liar. Kelahirannya tidak direncanakan, dan ibunya bahkan tidak mencoba menyembunyikan dari putranya, bahwa ia telah melakukan banyak upaya untuk menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan itu. Dan sekarang ia mencoba menghancurkan keluarga putranya. Bagaimanapun, membenarkan tindakan mengerikan seperti itu adalah mustahil, dan Citra memutuskan untuk menghentikan pembicaraan ibu mertuanya dengan Bima. Ia masuk ke kamar tepat pada saat argumen suaminya sudah habis, dan ia ingin mengusir ibunya. Selama bertahun-tahun menikah dengan Citra, ia begitu lelah dengan serangan terus-menerus ibunya terhadap keluarganya sehingga ia siap memutuskan hubungan. Tawaran mengerikan yang ia buat padanya tidak bisa dipahami maupun dimaafkan. Bima dan ibunya berbalik ke arahnya pada saat yang sama. Citra merasa melihat kelegaan di mata suaminya. Ia tidak perlu lagi melawan ibunya sendirian. Pergi dari sini. Dan jangan pernah mendekati rumahku dan keluargaku lagi, atau aku akan mencabik-cabikmu. Bahkan jika aku dipenjara setelahnya, aku akan keluar dan terus hidup di dunia yang indah yang telah terbebas dari ular berbisa sepertimu. Citra mencengkeram siku ibu mertuanya dan akhirnya melampiaskan kemarahan dan sakit hati yang terpendam selama bertahun-tahun. Lepaskan aku. Bima, singkirkan wanita gila ini. Bu, ibu sendiri yang salah. Dia tidak melakukan apa-apa padamu. Suaminya untuk pertama kalinya secara terbuka membela Citra dan melawan ibunya. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Kalian akan kehilangan semua anak kalian. Aku akan membuat kalian kehilangan pekerjaan, uang, dan rumah. Wanita itu menjerit seperti orang gila, menghujani kutukan pada putra dan istrinya. Citra hampir menyeret ibu suaminya keluar ke lorong, mengabaikan teriakan dan kutukan yang terus-menerus ia lontarkan. Menutup pintu, wanita itu merosot ke lantai, bersandar di dinding, dan menangis tersedu-sedu. Dalam hidupnya ada banyak kesedihan dan kebencian, tetapi ia jelas tidak pantas menerima perlakuan seperti itu dari ibu mertuanya. Dan sekarang ia menangis karena ketidakberdayaan, menyadari bahwa wanita keji seperti itu tidak akan meninggalkan mereka dalam damai. Suaminya berdiri bingung di tengah koridor, tidak tahu harus berbuat apa, menenangkan istrinya atau bergegas menenangkan ibunya, yang teriakannya terdengar di seluruh gedung. Para tetangga sudah mulai bereaksi terhadap permintaannya untuk meminta tolong, terdengar bahwa seseorang mendekatinya dengan tawaran bantuan. Orang gila ini memukul kepalaku, mematahkan tanganku. Dia menghinaku dengan kata-kata paling kotor. Aku nyaris tidak selamat dari mereka. Tolong, panggil ambulans dan polisi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah kata-kata itu, Citra mengangkat wajahnya yang berlinang air mata ke arah suaminya dan berkata, "Sekarang giliranmu memilih. Entah kamu melindungi keluargamu sekarang dan melakukan sesuatu pada ibumu, atau kamu tetap bersamanya di pihaknya, dan pergi sekarang juga. Aku tidak akan mentolerir ini lagi. Besok aku akan melaporkannya ke polisi, dan percayalah, aku akan mencantumkan semua penghinaan, fitnah, dan upaya untuk mengambil anak."
Bima tidak percaya bahwa ibunya sendiri mampu bertindak begitu licik terhadap keluarganya. Ia selalu merasa dan tahu bahwa ia bukan anak kesayangan, hanya sebuah kekecewaan, begitulah ibunya selalu memanggilnya. Dibandingkan dengan kakaknya yang sukses, cerdas, dan berambisi, ia selalu menjadi faktor yang mengganggu. Setiap keluarga pasti ada yang aneh, desa ibunya menanggapi keluhan guru tentang prestasi rendah dan perilaku buruk remaja itu, dan ia begitu ingin ibunya bangga padanya. Ia memilih wanita paling cantik dan cerdas sebagai istrinya, dengan harapan ibunya akan menghargainya, tapi ibunya malah menyerang Citra dengan kebencian seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang keji, dan hari ini ia mengetahui alasan di balik sikap itu. Ia tidak mengerti bagaimana ibunya bisa berpikir seperti itu. Sejak hari pertama ia mencintai Saka kecil dan tidak bisa membayangkan hidupnya tanpanya. Tanpa mempertimbangkan pendapatnya, ibunya memutuskan untuk membantu menyelamatkan keluarga putra sulungnya dengan menghancurkan kebahagiaan keluarga putra bungsunya. Tampaknya pada saat itu, semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di dalam jiwa Bima runtuh. Ia harus kehilangan separuh keluarganya, dan ia benar-benar tidak bisa memutuskan separuh mana yang harus dipilih. Ia bahkan takut membayangkan hidup tanpa istri, putri, dan putranya, yang ternyata adalah keponakan kandungnya. Tetapi memutuskan semua hubungan dengan orang tua dan kakaknya juga menakutkan. Yang paling ia kasihan adalah ayahnya, yang pasti akan dilarang oleh ibunya untuk berhubungan dengannya. Menghela napas, Bima keluar ke lorong, mencengkeram lengan ibunya, dan dengan paksa menyeretnya ke pintu keluar. Begitu di luar, ia melemparkannya ke bangku, dan melampiaskan emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. "Bu, ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Tinggalkan keluargaku. Jika ibu melakukan bahkan 1/10 dari apa yang ibu rencanakan, aku bersumpah, ibu dan Reza akan menyesal pernah memikirkan hal ini. Aku akan menghancurkan kalian. Percayalah, aku punya cukup kemampuan untuk itu. Perlu aku ingatkan bahwa istriku adalah seorang pengacara sukses? Dan berapa banyak orang besar yang memperbaiki mobil di bengkelku, ibu bahkan tidak bisa membayangkannya. Jangan ragu, aku akan melibatkan mereka semua. Dan sudah saatnya istri kakak tahu tentang kejujurannya yang luar biasa. Meskipun, mungkin sebaiknya ayahnya tahu lebih dulu. Seingatku, dia bukan orang sembarangan di kota ini. Biarkan dia memengaruhi menantunya. Mungkin tanduk di kepala putrinya akan berhenti tumbuh begitu cepat. Kamu tidak akan berani," desis ibunya. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan apa-apa dibandingkan dengan kakakmu. Pecundang, orang tak berguna. Meskipun begitu, orang tak berguna ini akan melindungi keluarganya. Saka adalah putraku. Aku sudah lama berencana untuk mengadopsinya. Sekarang aku pasti akan melakukannya. Kami adalah keluarga yang utuh dan bahagia. Aku melarangmu melakukan itu." Tampaknya wanita itu bahkan tidak pernah berpikir bahwa putra bungsunya yang penurut akan berani membangkang. "Percaya atau tidak, aku tidak akan mendengarkanmu," kata Bima sambil tertawa. Ia merasa seolah-olah telah diam selama bertahun-tahun, dan sekarang mendapatkan hak untuk berbicara. Ia ingin mengatakan semuanya. Tetap saja DNA akan menunjukkan bahwa Reza adalah ayahnya. Itu juga akan menunjukkan hubungan kita dengannya. Selain itu, Citra memiliki perjanjian yang ditandatangani oleh anak sulungmu di mana ia tidak menuntut anaknya. Jangan bilang ibu tidak tahu tentang itu. Aku tahu, tapi gadis bodoh itu yang membuatnya sendiri. Aku tidak akan pernah percaya itu punya kekuatan hukum. Itu disahkan oleh notaris. Artinya, putra kesayanganmu tidak punya hak apapun atas Saka. Aku akan tetap mendapatkan dia dari kalian. Mereka butuh anak. Dan disitulah Bima akhirnya mengerti. Seluruh rencana dengan anak itu adalah ide ibunya. Reza mungkin sama sekali tidak tahu, jelas bahwa dalam keluarganya sedang ada masalah besar, dan ibunya tidak bisa melepaskan kesempatan emas seperti itu. "Bu, apa mereka memang mau mengadopsinya?" Ibu sudah bertanya pendapat mereka. Reza tahu, tapi tidak terlalu senang dengan prospek itu. Dia tidak butuh anak, tapi istrinya sudah mulai mengumpulkan dokumen untuk adopsi. Saka sangat cocok untuk mereka, dia bukan anak terlantar dengan gen pemabuk. Tentu saja, Citramu juga bukan pilihan terbaik, tapi tidak ada pilihan lain.
Bima begitu ngeri mendengar itu sehingga ia duduk di bangku, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bu, apa ibu dengar apa yang ibu katakan? Manusia bukan boneka, tidak bisa begitu saja mempermainkan nasib orang hidup. Saka masih anak kecil, apa ibu memikirkannya? Dia punya orang tua yang mencintainya. Ibu mau mengambilnya dari kami, membuatnya mengalami stres yang luar biasa, lalu ibu akan memberikannya kepada orang yang tidak terlalu membutuhkannya. Belum lagi ibu akan menghancurkan keluarga kami, melanggar puluhan hukum, menghabiskan banyak uang dan tenaga. Apa semua itu sepadan? Biarkan kakak dan istrinya mengambil anak dari panti asuhan. Di sana anak-anak hidup bertahun-tahun tanpa kasih sayang dan cinta orang tua. Bersyukurlah setidaknya satu orang bisa keluar dari sistem itu dan masuk ke keluarga. Aku tidak membayar untuk melahirkan anak-anak haram itu lalu merasa kasihan dan membesarkannya. Kamu saja sudah cukup bagiku. Meskipun mungkin seharusnya aku serahkan kamu ke panti asuhan, mungkin mereka bisa membuatmu menjadi manusia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima menyadari betapa monsternya ibunya, acuh tak acuh, sinis, dan licik. Dan ia masih mencoba memaksa istrinya untuk berdamai dengannya. Seharusnya ia sudah lama memutuskan hubungan, tetapi di dalam hatinya ia berharap ibunya akan mencintainya, mulai bangga padanya. Ketika Dara lahir, ia berharap kehadiran cucu kecil akan melunakkan hati neneknya. Betapa salahnya ia. Kecurigaannya bahwa Citra hamil di luar nikah hanyalah kedok. Sebenarnya, ibunya memang mustahil untuk dipuaskan. Selain putra sulungnya yang dipuja, ia tidak pernah mencintai siapapun. Bu, aku tidak mau membahas ini lagi. Tapi aku peringatkan, jika ibu ikut campur dalam keluargaku, hati-hati. Aku akan lupa bahwa kita adalah kerabat. Putra dan putriku lebih berharga bagiku. Aku akan melindungi mereka darimu dengan semua cara yang kumiliki. Pria itu berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Ia tidak percaya bahwa sejak hari ini dimulailah salah satu periode tersulit dalam hidupnya. Ia tidak ragu bahwa ibunya tidak akan berhenti. Ia harus bersiap, memikirkan semua detail. Bersama Citra, ia perlu membangun dinding yang kokoh untuk bertahan dari musuh seperti ibunya. Ketika ia masuk ke apartemen, istrinya masih duduk di lantai depan pintu hampa. Ia sudah tidak sanggup menangis lagi. Bima mengangkatnya dan membantunya berjalan ke sofa. Untuk menenangkannya, ia lama memeluknya dalam dekapannya seperti anak kecil, sampai ia tertidur. Pada saat itu, ia memutuskan bahwa ia akan melindungi wanita ini dari segala kejahatan, bahkan jika itu datang dalam wujud ibunya sendiri. Reza sedang tidak dalam suasana hati yang baik sejak pagi. Urusan di kantor tidak berjalan baik, dan ayah mertuanya menyalahkannya. Selama beberapa tahun, pria itu berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya suami dari putri bos perusahaan, tetapi juga seorang spesialis yang hebat. Selain itu, ia harus menjaga Citra sebagai suami yang ideal, dan dalam pernikahan karena perhitungan, hal itu menjadi sulit. Jika bukan mustahil, bahkan di tahun-tahun pertama pernikahan, ditambah lagi istrinya dengan fantasi dan ide-ide yang mustahil diwujudkan, memutuskan untuk menjadi relawan, seolah-olah masalah dengan ibunya belum cukup. Ia dengan cepat menyadari bahwa untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini, seseorang harus menempuh jalan pintas. Nepotisme dan hubungan keluarga adalah pilihan yang cukup bagus. Ketika Reza mengetahui bahwa direktur utama memiliki seorang putri, ia dengan cepat memetakan jalan terpendek menuju jajaran manajer puncak perusahaan. Anjani yang cantik tetapi tidak terlalu cerdas dengan cepat terpikat oleh rayuan indah dari bawahan ayahnya di salah satu acara perusahaan. Reza tahu cara memikat wanita dan berhasil menjalankan rencananya. Sebulan kemudian, gadis manja itu siap melakukan apa saja untuknya. Dan sebulan setelahnya, Reza dan Anjani menikah. Untuk memperkuat kesuksesannya, pemuda itu bekerja keras di kantor untuk menunjukkan kepada calon ayah mertuanya bahwa ia layak menjadi anggota keluarga. Namun, kerabat barunya itu tidak terburu-buru mempercayakan jabatan penting apapun kepada menantunya. Wanita yang anggun dan terawat itu hanya punya satu kekurangan, yang sangat mengganggu Reza, ia sangat ingin punya anak. Dan meskipun sudah berusaha keras, keinginan ini tidak kunjung terwujud. Sayang, kamu masih sangat muda, kenapa di usia seperti ini merusak bentuk tubuh dengan kehamilan?
Biar aku belikan kamu anjing ras yang modis atau hewan peliharaan keren lainnya, dan kamu bisa merawatnya. Anak itu artinya tangisan, ingus, popok kotor. Buat apa kamu butuh itu? Tidak ada pengasuh. Aku akan mengasuh anak kita sendiri. Kalau kamu lupa, aku ini psikolog anak bersertifikat. Aku tahu berapa biaya yang dikeluarkan ayahmu untuk ijazah itu, pikir Reza dalam hati, tetapi dengan suara keras ia berkata, aku tidak meragukan bakat pedagogismu sedikit pun, tapi menurutku kita bisa punya anak nanti, sekitar usia 35,40, kamu gila. Semakin tua seorang ibu, semakin tinggi kemungkinan melahirkan anak dengan kelainan. Apa kamu siap mengambil tanggung jawab untuk kelahiran anak seperti itu? Aku bahkan tidak berencana mengambil tanggung jawab untuk anak, pikir suami muda itu, tetapi dengan suara keras ia berkata, sayang, kita tidak mungkin punya anak yang sakit. Kita berdua sehat dan sangat menjaga kondisi kita. Baru sekitar setahun berlalu sejak pernikahan mewah mereka, dan suami muda itu sudah terlihat bersama wanita cantik lainnya, lalu satu lagi, dan satu lagi. Sementara Anjani menjalani satu pemeriksaan medis demi satu, suaminya yang penuh kasih aktif menumbuhkan tanduk untuknya. Akhirnya, kesabaran ayahnya habis, dan ia mengirim pasangan muda itu ke luar negeri. Motivasinya lebih dari layak, pemeriksaan di spesialis terbaik, dan kepada Reza, ia menawarkan untuk memimpin salah satu kantor di Eropa. Jabatan yang begitu ia impikan ternyata hanya formalitas. Pimpinan tidak memiliki hak suara, tidak bisa menandatangani dokumen, dan untuk semua masalah penting harus berkonsultasi dengan wakilnya, yang pada dasarnya adalah kepala kantor. Ayah wanita muda itu bisa saja dengan mudah menghancurkan menantunya, menceritakan semua perselingkuhannya kepada putrinya. Namun, ia membesarkannya seorang diri, istrinya meninggal ketika Anjani kecil belum genap 3 tahun. Berusaha menggantikan peran ibu dan ayah, pria itu berusaha melindungi anak kesayangannya dari semua kemalangan. Memberitahunya bahwa suami yang sangat ia cintai tidak mencintainya dan menikahinya karena perhitungan, ayahnya tidak punya cukup kekuatan. Begitu darah muda bos baru yang ambisius itu mendidih, dan ia menuntut perluasan wewenang, ia disodori bukti kehidupan liarnya di ibu kota. Kau kenal setidaknya 5 gadis berbeda di sini, 2 di antaranya tidak memiliki reputasi sosial yang tinggi. Menurutmu, bagaimana istrimu akan menilai foto-foto ini? Aku bisa membuktikan bahwa ini rekayasa foto. Dan dia tidak akan bisa meninggalkanku. Reza mencoba berani. Tetapi keadaan syok dari melihat foto-foto itu akan lama ia ingat. Dalam sekejap, ia bisa kehilangan semua yang telah ia perjuangkan dengan gigih. Reza langsung jinak. Bahkan untuk beberapa waktu ia sengaja bersikap perhatian dan ramah kepada istrinya, menemaninya menjalani pemeriksaan tanpa akhir dan melakukan banyak tes. Keinginan kuat istrinya untuk memiliki anak sangat mengganggu Reza, yang sama sekali tidak berencana membebani hidupnya dengan gangguan seperti itu. Makhluk yang berisik, bodoh, dan selalu menuntut perhatian itu, tidak menimbulkan sedikit pun rasa sayang atau simpati dalam dirinya. Ia tidak berencana merusak hidupnya dengan kehadiran seorang anak. Selain itu, ia sama sekali tidak khawatir tentang pepatah segelas air di hari tua. Selama hidupnya, ia berencana menghasilkan cukup uang untuk segelas air dan perawat yang akan membawakannya. Dan lagi pula, ia tidak berpikir sejauh itu. Segala sesuatu dalam hidupnya berhasil tanpa banyak usaha. Sejak kecil, ia terbiasa bahwa kehadirannya saja sudah merupakan kebahagiaan, sebuah perayaan. Ibunya sangat memanjakannya, dan dengan kelahiran putra kedua, ia memiliki alasan harian untuk memuji yang pertama dan merendahkan yang kedua. Seiring waktu, Reza mulai memperlakukan saudaranya seperti pelayan, terbatas dan naif. Bima adalah mainan di tangan saudaranya, dan ibunya tidak pernah lelah mendukung Reza dalam usahanya menuju kekayaan dan kemewahan. Dan beberapa hari yang lalu, ibunya mengejutkannya dengan berita yang benar-benar luar biasa. Ternyata, ia telah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah mereka dengan Anjani. Pada saat ibunya dengan hikmat mengumumkan rencananya, Reza merasa bahwa ibunya sudah benar-benar gila. Ternyata salah satu mantan pacarnya telah melahirkan seorang anak. Ia samar-samar ingat pernah menyuruh seorang gadis naif untuk melakukan aborsi, tetapi gadis itu menolak, dan sekarang ibunya ingin mengambil anak itu, agar mereka bersama Anjani bisa mengadopsinya.
Istri kesayangannya telah berbagi dengan ibu mertuanya keinginan untuk mengadopsi anak. Disinilah ibunya dengan sangat tepat teringat bahwa 5 tahun yang lalu putranya telah berbagi masalah dengannya. Seorang pacar hamil memutuskan untuk melahirkan. Rupanya, ibunya telah mengawasi gadis itu, tetapi saat itu Reza mulai memiliki masalah. Ayah mertuanya mengirim mereka berdua ke luar negeri. Mereka bahkan tidak pulang untuk pernikahan adik laki-lakinya. Ibunya saat itu membujuk mereka untuk tidak datang, mengatakan bahwa pernikahan itu tidak layak mendapat perhatian mereka. Dan sekarang ibunya memutuskan untuk menghabisinya dengan berita positif. Nak, aku belum menceritakan semuanya padamu. Kamu dan Anjani bisa mengadopsi bukan anak asing dengan genetika yang tidak jelas, tetapi putramu sendiri. Bu, ibu sehat? Suara putranya menjadi keras dan kasar. Kamu tidak mengerti aku. Maksudku anak yang dilahirkan oleh gadis itu untukmu. Ingat, kamu bilang padaku sebelum berangkat bahwa ada seorang gadis yang sedang mengandung anakmu dan menolak uang yang kamu berikan agar ia menggugurkannya. Lalu kenapa? Kamu tidak berkomunikasi dengannya? Aku inginnya tidak berkomunikasi, tapi tidak bisa. Seru wanita itu dengan benci. Si licik itu menikah dengan saudaramu? Kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Seandainya aku tahu, dia sepertinya mengejarnya waktu sekolah, lalu wajib militer, dan setelah itu mereka bertemu lagi di suatu tempat dan dia terus mengejarnya. Dia sama sekali tidak memperhatikannya di sekolah, tapi setelah melahirkan, sepertinya dia tidak lagi pilih-pilih. Pernikahan diatur dengan cepat. Dia bahkan melahirkan seorang putri untuknya agar dia tidak lari. Cukup ceritakan kisah menarik tentang kebahagiaan keluarga saudaraku, langsung ke intinya. Nah, sekarang mereka membesarkan putramu, dan Bima bahkan tidak tahu bahwa Saka adalah keponakannya. Aku yakin istrinya juga tidak menyadari apa-apa. Kalian kan sama sekali tidak mirip, dan nama keluarga yang sama tidak membuatnya curiga. Aku sudah tahu dari dulu otaknya tidak ada. Sepertinya ayahnya juga pemabuk, atau bukan dia? Dia. Dia kemudian menikah dengan orang pertama yang ditemuinya agar bisa pergi dari rumah dengan bawaannya. Dan ayahnya sudah lama meninggal. Lalu untuk apa ibu menceritakan semua ini padaku? Untuk itu, karena saudaramu dan si jalangnya itu punya anak lagi, yang sulung bisa diambil dan kalian bersama Anjani, bisa mengadopsinya. Bu, ibu membicarakannya seolah-olah dia anak kucing. Lagi pula, untuk apa aku butuh bukti perselingkuhanku seperti itu? Ayah mertuaku akan menghancurkanku. Aku akan membantu kalian. Kita akan mengambilnya dari mereka, menempatkannya di panti asuhan, dari sana kalian akan mengambilnya dan pergi lagi ke luar negeri. Ibu bersinar karena bangga. Ia merasa rencananya sempurna, karena ia telah berusaha keras, mengerahkan seluruh kekuatannya agar putra kesayangannya bahagia. Hari itu, ia berhasil meyakinkan ibunya bahwa ide itu sangat bodoh. Sama sekali tidak boleh membiarkan istrinya tahu bahwa ia selingkuh. Istrinya naif mempercayainya dan menganggap bahwa ia tulus mencintainya. Tampaknya ibunya untuk sementara waktu tenang. Namun, itu hanya berlangsung seminggu. Ternyata, waktu itu ia habiskan untuk berlari ke berbagai organisasi yang kompeten untuk mengambil anak dari orang tua. Tinggal satu hal kecil yang harus dilakukan, membuktikan bahwa Bima dan Citra adalah orang tua yang mengerikan, kehidupan Saka dalam bahaya, dan anak itu harus segera diambil ke panti asuhan. Bahwa putranya memiliki 2 anak, dan keduanya bisa diambil, wanita itu tidak memikirkannya. Baginya yang penting hanyalah 1 cucu, dan itu pun hanya sebagai perekat untuk menyatukan pernikahan bahagia putra sulungnya. Setidaknya begitulah kelihatannya dari luar. Bahkan ibunya pun mengerti bahwa putranya sama sekali tidak menghargai istrinya. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan keinginan kuat wanita itu untuk melaksanakan rencananya. Nanti, kerabatnya akan sangat menyesalinya. Reza, setelah mendengar dari ibunya, selama beberapa hari panik memikirkan cara mengalihkan perhatian ibunya ke kegiatan lain. Ia melarang istrinya berkomunikasi dengan ibunya. Dengan alasan masalah kesehatan. Sayang, sebaiknya jangan berkomunikasi dengan ibuku untuk sementara waktu. Dia mengalami semacam gangguan musiman yang aneh. Sepertinya dia banyak perejewala akhir-akhir ini, dan berita tentang adopsimu sepertinya benar-benar merusak akal sehatnya. Ada apa dengannya? Sesuatu yang serius? Mungkin dia butuh dokter?
Aku akan membayar spesialis manapun. Tidak perlu membayar apa-apa. Hanya saja kadang-kadang dia punya pikiran-pikiran aneh, dan dia menyampaikannya seolah-olah itu adalah peristiwa nyata. Hal seperti ini sudah pernah terjadi, jangan perhatikan dia, oke? Entahlah, aku khawatir padanya. Dia selalu begitu manis dan baik. Seandainya orang-orang yang mengenalnya mendengarmu, gumam Reza. Kamu bilang apa? Tidak ada, kecuali bahwa kamu terlihat mempesona hari ini. Ah, kamu perayu. Meskipun pria itu tidak merasakan perasaan lembut dan romantis apapun terhadap istrinya, ia berhasil menirunya dengan mahir. Sehingga istrinya hidup dalam keyakinan bahagia. Ia mendapatkan suami yang paling penyayang, lembut, dan perhatian. Untuk kebahagiaan penuh, ia hanya kekurangan seorang anak. Semua dokter serempak mengatakan bahwa ia benar-benar sehat dan tidak ada kontraindikasi untuk pembuahan. Berarti masalahnya ada pada suaminya, namun, setelah setahun upaya yang sia-sia, bahkan ia pun menyerah dan menjalani pemeriksaan lengkap. Ternyata, ia juga baik-baik saja dengan kesehatannya. Dokter mengatakan bahwa hal seperti itu bisa terjadi, hanya perlu menunggu, mengalihkan perhatian, dan rileks. Anjani tidak bisa rileks. Anak secara bertahap menjadi obsesi. Suatu hari, saat menelusuri media sosial, ia menemukan sebuah grup di mana orang tua angkat berbagi detail kehidupan baru mereka. Kehidupan di mana ada tempat untuk anak orang lain yang menjadi anak mereka sendiri. Dalam foto dan video, anak-anak yang beku, tertutup, dan tanpa emosi secara bertahap mencair, mekar, mulai tersenyum, dan menjadi anak-anak biasa yang ceria. Hari itu ide adopsi tidak terlalu menarik baginya, karena ia dan suaminya masih muda, sehat, hanya perlu sedikit menunggu, seperti kata dokter. Tetapi sesuatu membuatnya setiap hari mengunjungi grup itu. Banyak anak-anak yang sudah ia kenali, bisa menilai kemajuan mereka. Dan suatu hari, ia mendengar kisah salah satu ibu yang lama tidak bisa hamil, memutuskan untuk adopsi, dan dalam proses pengurusan dokumen, mengetahui bahwa ia hamil. Anjani menelusuri banyak informasi tentang fenomena ini, yang ternyata tidak jarang terjadi, dan ia melihatnya sebagai jalan keluar. Selain itu, 2 anak berarti 2 kali lebih banyak kegembiraan. Bahkan jika ia tidak berhasil melahirkan anaknya sendiri, ia akan tetap memiliki anak angkat yang juga akan membutuhkan keluarga, perhatian, kasih sayang, dan dukungan orang tua. Ia memutuskan untuk berbagi pemikirannya dengan suaminya, tetapi suaminya tidak menghargai antusiasmenya. Jika untuk anak kandung ia masih bisa setuju, untuk anak angkat ia tidak bisa memutuskan dalam kondisi apapun. Tiba-tiba, ayah Anjani juga berkomentar tajam tentang hal ini. Ia juga melihat ini sebagai keinginan sesaat putrinya. Sayang, kamu akan bosan bermain-main dengannya. Kamu akan cepat lelah merawat, menghabiskan waktu untuk anak orang lain. Kamu tidak akan menemukan ciri-cirimu, ciri-ciri suamimu dalam dirinya. Dia akan menangis, kamu akan lelah, dan akhirnya kamu akan ingin mengembalikannya. Tidak semua hal seindah itu dalam masalah ini. Untuk satu keluarga angkat yang bahagia, ada 5, jika bukan 10, yang tidak bahagia, yang menyesali keputusan mereka. Ayah salah. Aku benar-benar menilai kemampuanku. Aku tidak berencana mengambil anak dengan disabilitas, tetapi itu hanya karena kalian semua akan menentangnya. Kemampuanku cukup untuk itu. Waktu kecil kamu bahkan tidak bisa merawat kucing dengan baik. Hewan peliharaanmu yang tak terhitung jumlahnya tidak sempat kami beli. Aku mengerti, kamu ingin anak, tapi ini lebih seperti keinginan yang tidak terpenuhi dan kamu keras kepala. Akui saja, setidaknya pada dirimu sendiri. Anak bukan boneka atau hamster, tidak bisa diambil, dimainkan, dan dikembalikan ke panti asuhan. Aku tidak akan mengizinkan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi relawan di panti asuhan. Aku akan berlatih. Kamu sudah gila, tidak ada kerjaan, pergilah bekerja. Kamu mau aku carikan pekerjaan di perusahaanku? Ayah, aku sudah lama bekerja di sana. Apa ayah lupa? Benarkah? Kalau begitu, pergilah dan laksanakan tugasmu. Baik. Dan dengan uang hasil kerjaku, aku akan membeli popok dan susu formula untuk anak-anak. Suami dan ayahnya, yang terbiasa melihatnya hanya sebagai boneka menawan yang tidak diberkahi dengan kecerdasan tinggi, tidak menyangka akan ada kegigihan seperti itu.
Wanita itu benar-benar memutuskan untuk menguji kemauannya. Ia menemukan sebuah organisasi yang secara sukarela bekerja sama dengan panti asuhan. Para relawan, sebagian besar pemuda dan pemudi, tidak hanya membantu mengumpulkan perlengkapan dan makanan yang diperlukan, tetapi juga sering ikut berjaga bersama para pengasuh. Mereka membantu memandikan, mengganti pakaian bayi-bayi yang ditinggalkan tanpa ibu, atau hanya menggendong mereka. Anjani memutuskan untuk datang pada malam hari dan membacakan dongeng untuk bayi-bayi itu. Meskipun di bangsal itu ada bayi-bayi terkecil, ia tahu betapa pentingnya ritual ini sebelum tidur. Ia sendiri tidak begitu ingat ibunya, tetapi ia ingat betul bahwa ibunya setiap hari membacakannya dongeng. Suatu hari, saat kembali dari tugas barunya, ia memutuskan untuk berjalan kaki dan di bangku dekat rumahnya, ia melihat seorang wanita dengan anak-anak. Seorang anak laki-laki dan perempuan, sekitar usia 5 dan 3 tahun, begitu manis dan menawan. Mereka berebut menceritakan kepada ibu mereka tentang peristiwa yang terjadi di taman kanak-kanak, dan ibu mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan. Anjani begitu terpesona dengan pemandangan itu, berhenti di dekatnya. Ia begitu menyukai keluarga itu sehingga ia memutuskan untuk mendekat dan berkenalan. Biasanya ia tidak melakukan hal seperti itu, tetapi di sini ada semacam dorongan hati. Halo. Saya tidak bisa lewat begitu saja tanpa mengagumi kalian, keluarga yang begitu indah. Anak-anak bersembunyi di belakang ibu mereka, tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu dari orang asing. Oh, saya membuat kalian takut ya? Maaf, tidak apa-apa. Mereka hanya sangat pemalu. Ibu anak-anak itu seumuran dengan Anjani. Seandainya aku sudah punya anak seumur mereka, pikir wanita itu dengan sedih. Dengan suara keras ia berkata, "Nama saya Anjani. Saya relawan di panti asuhan. Saya putuskan untuk jalan-jalan sebentar dan bertemu kalian. Saya Citra. Saya, Saka." Anak laki-laki itu tampaknya sudah berani dan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Anak laki-laki berambut gelap dan bermata biru yang tampan itu mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia kenal, tetapi ia tidak bisa mengingat siapa. Meskipun memiliki ingatan yang cukup baik terhadap wajah, wanita itu tidak mengingat nama, dan selalu kesulitan mengingat dari mana ia mengenal seseorang yang ia temui secara tidak sengaja. Namun, sekarang perasaannya benar-benar berbeda. Anak laki-laki itu, jelas belum pernah ia temui dimanapun, tetapi ciri-cirinya sangat ia kenal. Sementara ia berpikir sejenak, ayah keluarga itu mendekat, dan Anjani mengerti siapa yang diingatkannya oleh anak kecil itu adalah Bima, saudara suaminya. Ia tidak mengerti mengapa saudara-saudara itu berhenti berkomunikasi bertahun-tahun yang lalu. Secara pribadi, ia belum pernah bertemu dengannya. Ketika ia dan Reza menikah, Bima sedang wajib militer, dan kemudian mereka pergi ke luar negeri dan baru kembali belum lama ini. Selama ini ia hanya melihat saudara suaminya di foto, dan tentang keluarganya ia tidak tahu apa-apa. Ketika ia dan suaminya mengunjungi orang tuanya, topik tentang keluarga adik laki-lakinya sengaja dihindari. Ada apa dengan mereka? Pikir wanita itu, keluarga muda yang cantik dan rukun, anak-anak yang luar biasa. Mengapa ibu mertuanya, yang selalu begitu baik padanya, tidak pernah menyebutkan cucu-cucunya? Bima dan istrinya tidak mengerti siapa yang ada di hadapan mereka. Bahkan jika mereka melihatnya di foto bersama suaminya, mereka mungkin tidak akan mengenalinya sekarang tanpa riasan dan tatanan rambut, berpakaian sederhana. Pada saat itu, telepon berdering, dan Anjani, sambil melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan kepada kenalan barunya, berjalan ke taman bermain anak-anak. Telepon dari suaminya, "Sayang, kamu kemana saja?" Telepon tidak diangkat. "Aku khawatir." "Ada apa?" "Aku matikan telepon tadi waktu menidurkan anak-anak, tidak ada apa-apa." "Dengar, kamu sekarang di mana?" "Di kantor." "Aku akan lembur hari ini." "Ada apa? Kamu punya rencana denganku?" Suara suaminya menjadi lebih pelan dan misterius. "Ya, aku mau mengajakmu pergi ke suatu tempat hari ini." "Ah," jawab suaminya dengan kecewa. "Padahal aku berharap bisa menghabiskan waktu berdua saja." "Kamu mau ke rumah siapa?" "Aku kenal mereka." "Kurasa kamu juga. Keluarga saudaramu?" "Tidak." Reza tidak sempat berpikir sebelum melontarkan jawaban itu. "Kenapa?" Anjani bingung dengan jawaban yang begitu cepat dan tajam.
Aku baru saja melihat mereka. Anak-anak mereka sangat menggemaskan. Anak laki-lakinya mirip sekali denganmu. Kenapa dia harus mirip denganku? Reza sadar bahwa suaranya bisa mengkhianatinya. Ada nada histeris di dalamnya. Ia mengira istrinya sudah tahu segalanya. Kenapa juga dia harus pergi ke panti asuhan itu? Sudah saatnya ia menghentikan sirkus adopsi ini. Ia sama sekali tidak butuh anak, baik anaknya sendiri apalagi anak orang lain. Kenapa? Kan, kamu paman kandungnya. Reza menghela napas lega. Ia tidak tahu apa-apa. Ibuku tidak meneleponmu hari ini? Ia bertanya dengan hati-hati. Takut mendengar bahwa ibunya sudah menyampaikan ide cemerlang tentang adopsi anak laki-laki yang sangat mirip dengan Reza. Sekarang, untungnya, ide itu bisa dilupakan. Istrinya telah melihat Saka, yang berarti ia akan menebak semuanya. Tidak. Kenapa? Mungkin kita mampir ke rumahnya hari ini juga? Sudah lama kan tidak bertemu. Anjani benar-benar heran dengan keengganan kerabat suaminya untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengar, aku punya ide cemerlang. Ayo besok kita adakan makan malam keluarga besar, undang ayah, orang tuamu, saudaramu dan keluarganya. Kita kan belum pernah bertemu mereka, aneh kan? Kalian bersaudara tapi sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku dan Citra baru hari ini bertemu untuk pertama kalinya, padahal kita sudah bertahun-tahun menjadi kerabat. Aku ingin berkomunikasi dengan keponakan-keponakanmu, Saka anak yang sangat tampan, dan adiknya sangat menggemaskan. Aku bahkan tidak sempat bertanya siapa namanya. Dara, ibu bilang dia sama sekali tidak mirip kakaknya, kata Reza, tanpa sadar. Berusaha keras mengalihkan pikiran istrinya ke arah lain, dan menjauhkannya dari ide cemerlang untuk mengumpulkan ibu, ayah mertua, dan mantan selingkuhan dengan anak haramnya di satu meja. Bahkan belut di wajan panas pun akan punya lebih banyak kesempatan untuk selamat daripada dia. Dia salinan ibunya. Citra juga wanita muda yang sangat cantik. Aku tidak akan pernah menyangka di usianya yang masih muda, dia sudah punya anak-anak sebesar itu. Berapa umurnya? Sebayamu, sayang. Aku sangat merindukanmu. Ayo kita habiskan malam berdua saja. Sudah lama kita tidak pergi kemana-mana. Kamu tidak ingin aku bertemu dengan kerabatmu? Tanya istrinya langsung. Hubungan ibu dengan istri saudaraku sangat tegang. Dia tidak pernah menerima pilihannya. Selain itu, ibu tidak yakin bahwa putri saudaraku adalah anak kandungnya. Singkatnya, ceritanya panjang, dan aku tidak ingin melibatkanmu dan ayahmu dalam hal ini. Dia sepertinya sudah tidak terlalu suka padaku. Kenapa kamu berpikir begitu? Ayah justru selalu memujimu. Memuji itu satu hal, menunjuk kejabatan yang bertanggung jawab itu hal lain, dan ngomong-ngomong, kamu belum menjawab kapan kamu akan pulang. Biar aku kirim supir untuk menjemputmu. Baiklah, aku tunggu, jawab Anjani, sekali lagi menuruti dorongan sesaatnya. Anjani memutuskan untuk sekali lagi mendekati keluarga saudara suaminya dan berkenalan. Anak-anak masih bermain di taman bermain. Orang tua mereka duduk di bangku dan membahas sesuatu dengan sangat antusias. Mendekat, wanita itu mendengar kalimat, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mengambil anak tidak semudah itu, siapa yang bisa punya pikiran mengerikan seperti itu, mengambil anak dari orang tua, terlintas di benaknya. Halo lagi, saya belum sempat memperkenalkan diri, terganggu telepon tadi. Selamat malam, kata Bima dan Citra serempak. Tidak begitu mengerti apa yang diinginkan wanita ini dari mereka. Saya Anjani, istri Reza, saudara kalian. Wanita itu memutuskan untuk langsung memperkenalkan diri. Di wajah pasangan itu muncul ekspresi terkejut dan marah yang sama. Mereka saling pandang dan hampir serempak berkata, Anda tidak akan bisa mengambilnya. Kami tidak akan mengizinkannya. Setelah itu, wanita itu berlari ke taman bermain untuk mengambil anak-anaknya, dan Bima berbalik ke arah Anjani yang tidak mengerti apa-apa dan mengulangi, Saka tidak akan kami serahkan. Dia anak kami, apapun yang ibu lakukan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Saya tidak akan mengambil siapapun dari Anda. Saya hanya mengenali Anda dan ingin mengundang Anda berkunjung, berkenalan, kita kan kerabat terdekat, tapi belum pernah bertemu secara pribadi, bagi saya ini aneh. Jadi saya putuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berkenalan. Saya tidak punya niat jahat, saya bersumpah.
Rupanya wanita itu berbicara dengan sangat meyakinkan. Bima menatap istrinya yang mendekat dan berkata, sepertinya dia tidak tahu rencana jenius itu. Dan ia menawarkan, sambil berbalik ke arah istri saudaranya, ayo, kami akan ceritakan mengapa kami tidak berkomunikasi dengan orang tua dan saudara. Anehnya, masalah justru mendekatkan Bima dan Citra. Ia berhenti cemburu, dan Citra merasakan dukungan besar dari suaminya. Sekarang mereka adalah keluarga yang benar-benar rukun. Percakapan itu berlangsung sepanjang malam. Sementara Citra mengganti pakaian dan memberi makan anak-anak, Bima dan Anjani duduk di dapur. Kemudian istrinya menyalakan kartun untuk anak-anak dan bergabung dengan mereka. Anjani ngeri mendengar cerita itu. Seluruh dunianya yang ideal ternyata adalah tumpukan kebohongan. Suaminya telah berselingkuh selama bertahun-tahun, dan ibu mertuanya, tentang wanita itu, ia bahkan tidak mau berpikir. Betapa beruntungnya ia hari ini berhenti di dekat rumah mereka. Meskipun cerita itu mengerikan, ia tidak punya alasan untuk tidak percaya. Terlalu banyak bukti. Tetapi yang paling membuatnya terkejut adalah sinisme ibu mertuanya. Ia ingin memaksa Anjani membesarkan anak yang dilahirkan oleh selingkuhan suaminya. Di balik lapisan kebahagiaan keluarga mereka dengan Reza, ia akan menyembunyikan begitu banyak nasib yang hancur. Ia memandang anak-anak yang asyik menonton kartun. Saka memiliki profil suaminya, mata, rambut, bentuk kepalanya. Sungguh menakjubkan bagaimana seorang anak bisa begitu mirip dengan ayah yang sama sekali tidak membutuhkannya. Beberapa kali suaminya mencoba meneleponnya, ia menolak panggilannya, dan kemudian mematikan teleponnya sama sekali. Ia tidak ingin melihat atau mendengar siapapun. Tetapi tinggal sendirian sekarang juga menakutkan. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Teman-teman, bolehkah aku menginap di sini malam ini? Aku tidak bisa pulang, dan aku tidak mau pergi ke rumah ayah. Tentu saja. Tinggallah. Kalian satu-satunya yang menceritakan seluruh kebenarannya padaku. Dan kita sekarang bukan orang asing lagi, punya begitu banyak rahasia bersama. Wanita itu tersenyum sedih dan keluar ke balkon. Ia ingin sedikit menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya. Pada saat itu, pintu diketuk. Atau lebih tepatnya, hampir didobrak. Seolah-olah yang mengetuk bertekad untuk mendobraknya. Bima melihat melalui lubang intip dan melihat saudaranya yang marah di tangga. Membuka pintu, ia keluar, tidak mengizinkan Reza masuk ke apartemen. Kamu sudah gila mengetuk seperti itu? Anak-anak kami sedang tidur. Di mana istriku? Reza jelas khawatir. Sopir telah melaporkan bahwa Anjani tidak ada di alamat yang dituju, yang berarti hanya satu hal. Ia pergi berbicara dengan saudaranya. Fakta bahwa ia tidak mengangkat telepon selama beberapa jam hanya mengkonfirmasi dugaan itu. Untuk berjaga-jaga, Reza menelepon ayahnya dan beberapa temannya. Ia tidak ada di mana-mana, dan tidak ada yang melihatnya. Setelah mengetahui alamat saudaranya dari ibunya, Reza bergegas menyusul istrinya, menyadari betul bahwa hari ini kemungkinan besar adalah hari terakhir dari kehidupannya yang sudah menikah, karirnya, dan vapshivsivo, shtoyevo akrujalo. Apartemen, mobil, liburan semua itu ia miliki hanya berkat istrinya. Anehnya, ia tidak merasakan penyesalan sekarang. Kebohongan itu seperti lapisan salju besar yang menekannya, tidak memungkinkan ia untuk hidup normal. Sekarang bongkahan itu akan runtuh. Apa yang akan tersisa setelahnya, ia harus lihat. Dia di sini. Tapi sebaiknya kalian tidak bertemu sekarang. Dia tahu semuanya. Semua apa? Semuanya, kata saudaranya singkat dan melanjutkan. Tentang perselingkuhanmu, tentang Saka adalah putramu, tentang ibu memutuskan untuk mengambilnya dari kami dan memberikannya padamu. Kenapa kamu menceritakannya padanya? Suara Reza tidak ada kemarahan, hanya kelelahan yang luar biasa. Kamu pikir dia tidak pantas tahu? Dia benar-benar mencintaimu, dan dia menginginkan anak darimu, bukan untuk memuaskan keinginannya. Kenapa kamu begitu padanya? Kenapa kalian semua begitu padanya? Tahu tidak, aku juga di bawah pengaruh ibu tidak menyadari betapa beratnya bagi Citra selama ini. Dia sabar. Seandainya kamu tahu berapa banyak yang harus ia lalui, aku bahkan senang ibu memikirkan rencana mengerikan dengan adopsi ini, itu membuat kami lebih dekat. Jika kamu mencintai istrimu, berjuanglah untuknya. Minta maaf, memohon.
Tapi jika kamu hanya membutuhkannya sebagai cara untuk mencapai tujuan, jangan dekati dia lagi. Dia kuat. Dia akan sedih, sakit, tapi dia akan mengatasinya. Dari mana kamu tahu semua itu? Kamu tidak mengenalnya. Kamu yang tidak mengenalnya. Kami dalam beberapa jam mengenalnya lebih dari kamu dalam 7 tahun. Aku ingin berbicara dengannya. Dia tidak mau. Hari ini dia akan menginap di sini. Jika besok dia siap, aku akan meneleponmu. Saka benar-benar mirip denganku? Ya. Tapi jika kamu hanya mencoba mengambilnya dariku atau menceritakan kebenaran, aku akan menghancurkanmu. Dari ketenangan dan keyakinan yang diucapkan saudaranya, Reza mengerti bahwa rencana ibunya sejak awal sudah gagal. Saudaranya telah menjadi ayah terbaik yang bisa dibayangkan untuk anak itu. Ia bahkan merasakan sedikit cemburu. Putranya akan tumbuh di depan matanya tanpa kemungkinan mengetahui kebenaran. Kami sudah mengurus dokumennya. Sekarang Saka adalah putraku. Tes genetik bahkan jangan coba-coba. Itu tidak akan membantumu. Aku sejak awal menentang ide ibu. Dia sepertinya punya masalah serius dengan kepalanya. Aku akan membawanya ke spesialis. Bawalah. Aku tidak mau berhubungan dengannya lagi. Dan dengan ayah, dia sangat senang saat mengunjungi kami beberapa hari yang lalu. Akhirnya bertemu cucu-cucunya. Tapi dia, bagi kami, tidak ada lagi. Citra sudah bertahun-tahun hidupnya dirusak olehnya. Dan aku, sejak lahir, dianggap orang tak berguna. Kami tidak kehilangan apa-apa, bahkan sebaliknya, mendapatkan. Ayah berani melawannya. Jika kamu mau, kamu bisa sesekali datang. Tapi aku peringatkan, jika kamu hanya menyebutkan siapa kamu bagi Saka, aku pamannya. Dan aku tidak akan mengklaim lebih. Luar biasa. Rupanya di keluarga kita memang ada yang aneh, dan itu jelas bukan aku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza tidak ingin bersikap sombong dan angkuh dengan saudaranya. Ia tiba-tiba merasakan iri. Istri yang dicintai dan mencintai, anak-anak, rumah yang nyaman. Bahkan istrinya menemukan perlindungan dan penghiburan di sini. Dan ia, yang seolah-olah saudara kandung, tidak punya tempat di sini. Jurang yang terlalu lebar dan dalam memisahkan mereka. Aku akan mencoba berbicara dengannya, Bima seolah membaca pikiran saudaranya. Tapi sekarang kalian sebaiknya tidak bertemu. Kamu juga hari ini harus berpikir baik-baik bagaimana selanjutnya. Jelas bahwa seperti dulu tidak akan terjadi lagi. Tapi jika kamu tidak membutuhkannya dan kamu bersamanya demi uang dan kesempatan ayahnya, setidaknya jujurlah padanya. Kamu bisa mencapai segalanya dalam hidup tanpa ayah dan jabatannya. Kalimat terakhir itu diucapkan saudaranya lebih untuk mendukung, tetapi justru itulah yang terngiang di kepalanya sepanjang malam. Pagi harinya, Anjani pergi ke rumah temannya di luar kota, tidak memberitahukan lokasinya kepada siapapun kecuali Bima dan Citra. Hari itu, orang tua mereka harus bekerja sampai larut, dan anak-anak harus dijemput dari TK oleh neneknya. Dengan riang berjalan di sepanjang jalan setapak, anak-anak dan neneknya mengenang peristiwa hari itu, berbagi berita, bercanda, dan tertawa. Nenek kedua muncul di jalan mereka secara tiba-tiba. Dengan kasar ia mencengkeram lengan anak laki-laki itu, menariknya ke arahnya, mencoba melepaskan tangan keduanya dari neneknya. Sini kamu. Lepaskan anak ini. Dia seharusnya ada di tempat lain sekarang. Penampilan wanita itu, terus terang, tidak terlalu sopan. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan Saka. Ibu Citra mulai panik mencari bantuan. Mereka hanya beberapa meter dari pintu masuk. Pada saat itu ia melihat seorang wanita duduk di bangku di taman bermain anak-anak dan memutuskan untuk memanggilnya. Tolong. Wanita gila ini mau mengambil anak. Wanita itu berbalik ke arah mereka, dan seolah mengenali mereka, berlari cepat ke arah mereka. Namun, Ibu Bima, melihat wanita itu, dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya. Anjani, sayangku. Apa yang kamu lakukan di sini? Reza sudah mencarimu seharian. Tante Anjani, Tante kembali. Malam ini menginap di rumah kami lagi ya? Seru sekali sama Tante. Sambil memeluk anak-anak dan melepaskan tangan ibu mertuanya dari tangan anak laki-laki itu, Anjani menoleh ke kerabat suaminya. Dan dia tidak akan menemukanku, aku sudah mengajukan gugatan cerai.
Aku sudah mengemasi barang-barangnya dan membawanya ke apartemen Anda. Suami Anda bahkan tidak bertanya apa penyebabnya. Dokumen apa, sayang? Lelucon apa ini? Kalian kan saling mencintai, aku dulu mencintainya. Tapi putra Anda itu sama sekali tidak punya perasaan. Jangan membujukku, aku tahu semuanya. Tentang Reza punya anak. Wanita itu menatap tajam ke arah anak laki-laki yang berdiri di antara dua nenek dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dan tentang prestasinya yang lain. Ini semua karena mereka. Bimaku yang tidak berguna dan istrinya yang jalang. Mereka yang menghasutmu melawan aku, melawan Reza. Aku akan memberi mereka pelajaran. Mereka akan merangkak di kakiku nanti. Setelah kata-kata itu, wanita itu tiba-tiba membuat seringai mengerikan, memegangi jantungnya, dan jatuh. Setelah serangan jantung yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama hampir setahun, Ibu Bima dan Reza tidak kembali ke rumah. Ia dipindahkan ke fasilitas khusus dengan tanda-tanda gangguan mental akibat stres berat. Faktor utama yang memengaruhi kesehatan mentalnya adalah hancurnya keluarga putra sulungnya. Mantan menantunya menjadi sahabat bagi keluarga putra bungsunya. Ia terus membantu sebagai relawan, bekerja sebagai psikolog anak. Pekerjaan itulah yang memberinya semua yang begitu ia impikan, suami yang dicintai dan mencintai, dan seorang putri kecil. 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 Seorang putri kecil.